adik-adik. Jumpa lagi sekolah minggu online. Sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang rapi, duduk yang manis, yang ganteng, yang cantik ya. Sebelum ibadah kita berdoa dulu doa pembuka. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa bersama dulu. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan mempertemukan kami kembali di hari Minggu ini Tuhan, untuk bersama-sama bersama adik-adik terkasih kami di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, adik-adik kami juga Tuhan yang di rumah, Tuhanlah yang berkati mereka, yang memberikan semangat dan keceriaan selalu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Begitu juga kami kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, untuk tetap setia melayani adik-adik kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami mengikuti kegiatan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi hari ini yang berjudul Hari Ini Adalah Hari Tuhan. Beta hita malas ni roha sadarion hari ini Tuhan. Beta hita malas ni roha sadarion hari ini Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan titah ya, dari titah pertama sampai titah keempat. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Bagus. Sekarang titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Oke adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi lagi dari KJ 340 yang berjudul Hai Bangkit Bagi Yesus. Ajukan panji raja
Baiklah adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik masih semangat ya? Mari kita lanjutkan bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Oke adik-adik, untuk hafalan minggu depan, siapkan Alkitabnya. Yuk, udah dibuka semuanya? Kita buka Yohanes 20 ayat 29. Kita baca bersama-sama ya yang di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Buat kelas kecil, boleh dihafal dari berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian ayat hafalan, nanti kalau sudah dihafal, dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berfirman, kami anak-anak sekolah minggu-Mu siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, masih semangat? Ya, ayat Alkitab kita hari ini natsnya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah adik-adik sekolah minggu, ayat nas kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah adik-adik, pada suatu hari murid-murid Tuhan Yesus dengan Thomas sedang berkumpul bersama. Lalu murid Tuhan Yesus yang lain datang menghampiri mereka. Ya, apa katanya? Ya, kami melihat Tuhan. Ya, di situ adik-adik, murid Tuhan Yesus bernama Thomas, ya, yang di antara mereka tadi tidak percaya. Ya, kok Tuhan kan sudah mati, kenapa bisa bangkit kembali? Nah, di sini adik-adik, ketidakpercayaan Thomas ya akan Tuhan Yesus bangkit pada saat itu, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka semua. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagimu. Langsunglah adik-adik, Thomas tadi yang tidak percaya melihat Tuhan Yesus dan menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, bisa kita lihat di ayat yang 27. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu dilihat si Thomas adik-adik, benar ada bekas tanda paku dan tanda cucukan ya di lambung Tuhan Yesus ya. Nah, akhirnya di sini Thomas percaya adik-adik ya. Kalau sempat ya Thomas tidak percaya, Tuhan Yesus tidak marah ya. Tuhan Yesus tidak marah, tetapi Tuhan Yesus tetap merespon si Thomas ini dengan lemah lembut ya. Tidak ada marah-marah adik-adik ya. Dengan kasih dia menegur Thomas bahwa dia sudah
Sudah bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, adik-adik, di sini ya dikatakan juga ayat yang 28 ya. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Akhirnya Thomas percaya dengan apa? Dengan imannya, adik-adik ya. Dengan imannya yang kuat ya. Yang kuat. Iman itu apa ya? Kepercayaan kita sebagai orang Kristen kepada Tuhan ya. Bisa kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Coba yuk dibuka. Ibrani 11 ayat 1 ya. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa bernafas, itu dari Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa melakukan kegiatan kita di dalam sehari-hari, itu berkat Tuhan. Apa adik-adik tidak percaya kepada Tuhan? Iya, tidak boleh ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Walau Tuhan tidak terlihat adik-adik, tapi kuasanya tetap kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Ya. Nah, jadi di sini adik-adik pesannya bisa kita lihat di ayat 29. Yuk, sama-sama dibuka lagi ya. Ayat 29 tadi. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, itu pesannya untuk kita semua ya adik-adik ya. Kita sebagai orang Kristen harus tetap percaya kepada Tuhan, harus tetap bersyukur, tidak boleh mudah marah ya. Harus punya kelemah lembutan, harus punya kasih ya. Nah, itu saja pesan untuk nats Alkitab kita hari ini. Jangan lupa tadi ayat hafalannya sudah diberikan sama Inang sekolah minggu sebelumnya, yaitu dari ayat 29 ya. Baik adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami baca, firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Yaitu kami ingin lebih lagi ya Tuhan percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam setiap kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari penyakit yang sedang beredar pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, apapun yang aktivitas yang mereka lakukan, biar Tuhan saja yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita masuk kreativitas ya. Nah, di sini Abang ada gambar Tuhan Yesus dengan Thomas. Nah, gambar ini untuk adik-adik yang kelas kecil. Nah, untuk adik-adik kelas kecil jangan lupa gambar ini diwarnain sebagus mungkin ya. Oke, nah sekarang kita masuk yang untuk gambar kelas besar. Nah, adik-adik kelas besar jangan lupa ini ditempelkan ke karton yang agak tebal. Setelah itu adik-adik gunting sesuai polanya. Setelah itu, setelah adik lakukan dua itu, adik warnainlah sebagus mungkin gitu ya. Nah, ini Abang punya contohnya. Begini dia. Nanti kalau sudah seperti ini, adik-adik kelas besar bisa digantungkan untuk tempelan di tembok ataupun gantungan pintu. Begitu ya adik-adik. Nah, untuk gambarnya nanti Abang kirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggu masing-masing ya adik-adik. Oke, baik. Jangan lupa ya adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus.
di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Oke adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai, sampai ketemu dengan minggu depan dengan guru sekolah minggu yang lain. Shalom.